Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak soleh dan soleha, kita bisa berjumpa lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini, Bu Dwi akan menjelaskan kepada kalian tentang perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Siap untuk menyimaknya? Oke, Ibu akan mulai ya. Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah, kita akan bahas ya. Ali bin Abi Thalib merupakan Khulafaur Rasyidin yang keempat. Beliau menggantikan Khalifah Utsman bin Affan yang wafat ya. Beliau dibaiat oleh semua sahabat Rasulullah di Madinah, baik dari kaum Ansor maupun dari kaum Muhajirin, lalu diikuti oleh rakyat Madinah. Pembaiatan dilakukan pada tanggal 25 Zulhijjah 33 Hijriah di Masjid Nabawi Madinah. Ada beberapa alasan mengapa Ali dipilih sebagai khalifah. Yang pertama, Ali merupakan sahabat Rasulullah yang luas ilmunya. Kalian masih ingat julukan Ali sebagai Babul Ilmi kan? Yang kedua, Ali merupakan orang yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau merupakan sepupu dari Rasulullah ya. Kemudian yang ketiga, beliau merupakan orang yang paling berani di antara para sahabat. Dan yang keempat, beliau dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, itulah beberapa alasan kenapa Ali dipilih sebagai khalifah yang keempat dalam Khulafaur Rasyidin. Sekarang Ibu akan bahas bagaimana kebijakan-kebijakan Ali setelah menjadi khalifah. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan Ali ya. Yang pertama adalah dalam bidang hukum. Beliau mengembangkan sistem investigasi kriminal dan membuat kebijakan tentang pemisahan antara saksi kunci untuk pembuktian kebenaran dan mengungkap kenyataan. Kemudian yang kedua, syarat hakim pada masa Ali bin Abi Thalib adalah menguasai permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin, sehat akalnya, baligh, matang usianya, lemah lembut, menguasai syariah, serta muslim. Ya. Dan yang ketiga, pihak yang bersengketa tidak diperkenankan untuk membayar sedikit pun kepada qadhi atau negara. Itu kebijakan Ali dalam bidang hukum. Sekarang yang kedua, beliau membentuk majelis syuro yang terdiri dari para ulama dan ahli hukum yang disebut dengan ahlul hali wal aqdi. Nah, kemudian apa tugas dari anggota majelis syuro ini? Yang pertama, mempelajari, mengkaji, dan melakukan riset terhadap permasalahan untuk menentukan kebijakan umum terkait dua hal, yaitu menjaga stabilitas negara dengan kebijakan yang membawa kemaslahatan, dan yang kedua, menegakkan hukum yang telah dibuat. Itulah tugas dari Majelis Syuro yang dibentuk oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kebijakan yang berikutnya adalah membentuk satuan keamanan. Dalam bidang militer, langkah-langkah yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama, memiliki kekuatan militer yang menjaga dan membela negara. Yang kedua, mempersiapkan dan membentuk kekuatan militer merupakan tanggung jawab kepala negara atau gubernur militer yang ditempatkan di wilayah. Harus digaji dari Baitul Mal wilayah. Dan yang ketiga, mengangkat komandan militer yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara atau gubernur. Itu kebijakan dalam membentuk satuan keamanan. Kemudian yang keempat, kebijakan Khalifah Ali adalah menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dengan strategi politik damai. Kemudian yang kelima, anggaran belanja negara yang diatur oleh Baitul Mal. Kemudian menyempurnakan bahasa Arab seiring dengan semakin luasnya wilayah Islam. Kemudian membangun pusat pemerintahan dan pusat ilmu pengetahuan di Kufah. Kufah adalah daerah Irak ya sekarang. Kemudian yang kedelapan, menarik kembali tanah atau kekayaan negara yang dibagikan secara tidak syah untuk dimasukkan ke Baitul Mal sebagai kekayaan negara. Ini terjadi pada masa Utsman bin Affan di mana keluarga Utsman bin Affan banyak yang menguasai tanah-tanah negara ya. Nah, itulah berbagai
kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita akan bahas pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah pemberontakan Tolhah, Zubair, dan Aisyah pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Pemberontakan ini disebut sebagai Perang Jamal. Disebut Perang Jamal karena pada saat itu Aisyah mengendarai unta, ya. Tolhah, Zubair, dan Aisyah melakukan pemberontakan kepada Ali karena mereka menuntut Ali untuk mencari pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya pemberontakan bisa diredakan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ada lagi pemberontakan yang berikutnya, yaitu yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di daerah Siffin. Ini dikenal sebagai Perang Siffin. Perang Siffin ini berlangsung selama kurang lebih 4 hari, di mana kemenangan diraih oleh pasukan Ali. Tetapi kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan minta dilakukan perundingan atau tahkim, ya, di mana hasil perundingan itu dianggap tidak adil, ya, bagi kelompok Ali bin Abi Thalib, sehingga beberapa anggota pasukan Ali bin Abi Thalib menyatakan diri keluar dari pasukan Ali, ya. Kemudian yang ketiga ada pemberontakan kaum Khawarij pada tahun 658 Masehi. Nah, pemberontakan ini dikenal sebagai Perang Nahrawan. Kaum Khawarij adalah kelompok pasukan Ali yang keluar karena tidak setuju dengan hasil dari peristiwa tahkim saat Perang Siffin, ya. Nah, inilah berbagai pemberontakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca kembali buku kalian, ya, di LKS. Kalian di halaman 29 sampai 30, ya. Bisa kalian baca. Nah, kemudian kita akan bahas yang terakhir adalah tentang wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah atau tahun 661 Masehi dalam usia 60 tahun. Beliau wafat karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam saat sholat subuh. Ya, masa pemerintahan beliau kurang lebih 4 tahun. Ya, tentang rincinya bagaimana wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, silakan kalian baca buku LKS kalian, ya, untuk menambah wawasan kalian. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.